Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil laporan praktek kerja lapang, analisis perancangan dan pengembangan agrosistem, instalasi kebun benih hortikultura atau IKBH Sudiang, studi kasus usaha perbanyakan benih tanaman jeruk. Pertama yaitu pendahuluan. Analisis perancangan dan pengembangan agrosistem atau APAS secara umum dapat dijelaskan bahwa analisis adalah perhitungan, perancangan yaitu susunan atau tahapan yang akan dilalui, dan pengembangan agrosistem adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun perusahaan atau home industry. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis perancangan dan pengembangan agrosistem yaitu suatu perhitungan atau analisis yang dilakukan untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan atau home industry dan juga mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi pada perusahaan atau home industry serta dapat mengatasi masalah yang ada tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran belajar. Adapun sasaran belajar yang akan diperoleh pada praktik magang ini yaitu yang pertama aspek pengetahuan, mengetahui gambaran umum dan sejarah perkembangan usaha. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang ada di IKBH Sudiang. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pemasaran, bagaimana memasarkan jeruk. Yang keempat, mengetahui permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang ada dalam usaha perbanyakan tanaman jeruk. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Adapun aspek keterampilan yang dapat dicapai yaitu terampil dalam teknik pengolahan perbanyakan tanaman jeruk, terampil dalam teknik pengembangan tanaman jeruk. Yang ketiga yaitu aspek sikap, menghargai dan mematuhi jam kerja yang berlaku di IKBH Sudiang, saling menghormati dan menghargai sesama pegawai dan tenaga kerja di IKBH Sudiang. Adapun kegunaan praktek lapang, yang pertama bagi mitra belajar, yaitu mendapatkan sasaran maupun masukan dalam pengembangan usaha perbanyakan benih tanaman jeruk. Yang kedua, lokasinya dikenali oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memberikan info kepada masyarakat mengenai tempat produksinya atau membentuk mitra usaha. Yang kedua, bagi mahasiswa, mendapatkan informasi mengenai usaha-usaha produksi yang ada pada usaha perbanyakan benih tanaman jeruk. Yang kedua, dapat memotivasi mahasiswa dalam melakukan tindakan wirausaha. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem atau APAS. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka 2.1. Klasifikasi dan deskripsi tanaman jeruk. Swikle dan Ries 1967 menjelaskan bahwa jeruk Japanese citron atau JZ berasal dari India yang disebut dengan Raipur lime atau Canton lime. Jeruk Japanese citron JC ini memiliki nama yang berbeda pada tiap negara. Contohnya, di Jepang jeruk ini disebut dengan Haim lemon, sedangkan di Brasil disebut dengan Cravo lemon. Klasifikasi jeruk Japanese citron atau JZ adalah sebagai berikut. USA 2014. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies
Citrus, Limonia, Obsec cultivar, Lapanes citroen. Yang ketiga, metode pelaksanaan PKL. 3.1 Pendekatan kasus agrosistem. 3.1.1 Penentuan mitra belajar. Dalam melakukan pemilihan agrosistem, kasus dilakukan secara purposif. Hal ini dikarenakan agrosistem yang dijadikan sebagai objek sasaran sebagai sumber informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan sumber informasi tersebut sesuai dengan kriteria dari keinginan peneliti. Selanjutnya, 3.1.2 Metode pendekatan partisipatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, independent interview, dan melakukan observasi langsung pada usaha perbanyakan benih tanaman jeruk. Mahasiswa juga ikut serta dalam mengamati proses produksi secara langsung di lokasi penelitian. Selanjutnya 3.2 Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi praktik magang dilaksanakan di instansi kebun benih hortikultura Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada bulan Maret sampai April 2022. Penentuan posisi penilaian. Pada kegiatan praktik kerja lapang, berperan sebagai pengamat dari kegiatan agrosistem pada usaha perbanyakan benih tanaman jeruk. Mahasiswa terjun ke lapangan untuk mengamati kegiatan-kegiatan proses produksi secara langsung, mulai dari penyiapan bahan baku sampai proses pengemasan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuesioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan di dalam penelitian. Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer sendiri biasa didefinisikan sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset ataupun penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset atau orang, baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Selanjutnya yaitu metode analisis. Analisis kinerja proses. Dalam kegiatan proses produksi perbanyakan benih tanaman jeruk untuk mencapai target perusahaan, maka diperlukan kinerja yang sesuai dengan potensinya, seperti sumber daya manusia. Maka tenaga kerja atau karyawan haruslah memiliki potensi dalam hal proses pembibitan. Sumber daya lahan dan bangunan, maka lokasinya harus ditempatkan pada situasi yang tidak dapat mengganggu aktivitas masyarakat sosial. Sumber daya peralatan, maka peralatannya harus sesuai dengan kebutuhan saat proses produksi perbanyakan benih tanaman jeruk. Terakhir, sumber daya finansial, maka dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat mencapai target, maka pemilik perusahaan harus mengeluarkan modal yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya yaitu analisis kinerja hasil. Dalam hasil pemantauan saat kegiatan proses produksi di lapangan berjalan dengan lancar, dikarenakan sumber daya manusia, sumber daya lahan dan bangunan, sumber daya peralatan, dan sumber daya finansial yang digunakan itu telah mencapai target perusahaan dan target pasar. Selanjutnya yaitu analisis produksi dan pendapatan. Yang pertama, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dapat menciptakan guna baik waktu, bentuk maupun tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tersebut dapat berupa barang ataupun jasa, tetapi produksi diartikan juga sebagai suatu kegiatan mengubah sumber-sumber ke dalam produk atau proses mengubah input menjadi output. Selanjutnya, rumus produksi. Q sama dengan P kali C
L, R, T dengan Q jumlah barang atau jasa, V adalah simbol persamaan fungsi, C adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah alam, T adalah teknologi dan kewirausahaan. Selanjutnya, pendapatan. Monkey 2011 menyebutkan bahwa pendapatan dirumuskan sebagai hasil perkalian antara jumlah unit yang terjual dari harga per unit. Apabila dirumuskan secara matematis, maka hasilnya adalah TR sama dengan P kali Q, di mana TR adalah total revenue, P adalah price, dan Q adalah quantity. Selanjutnya, deskripsi agrosistem kasus. Visi dan misi agrosistem. Adapun visi dan misi usaha agrosistem, usaha perbanyakan benih tanaman jeruk adalah sebagai berikut. Visi perusahaan. Visi adalah serangkaian kata yang mewujudkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Visi sederhananya adalah sebuah impian besar yang menjadi jiwa dan lahirnya bisnis Anda. Tujuan besar inilah yang ketika tercapai akan menjadikan perusahaan Anda mengubah dunia.